Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudkhilana ma'ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dengan bermacam-macam nikmatnya sehingga kita bisa hadir di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang kita masih melanjut padanya pembahasan Arkanuddin. Ya. Masih mengenai tentang rukun-rukun agama. Ya, rukun agama ya, yang ketiga yaitu al-ihsan. Yaitu al-ihsan. Ya. Waqad hadara al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu al-akhlaqul mahmuda fi 10. Yang kemarin kita telah sebutkan masih mengenai tentang ringkasan yang dikatakan oleh Imam Ghazali tentang akhlak-akhlak yang terpuji yang harus ada baginya seorang mukmin. Ya, yang kemarin kita telah bahas yang pertama adalah at-taubah. Seorang mukmin harus memiliki yang namanya kebiasaan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap harinya kita harus beristighfar. Ini sedikit mengingatkan saja. Ya, dengan pelajaran-pelajaran yang kemarin. Selalu kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bertaubat itu kalau kita lagi keadaan banyak dosa saja. Enggak, setiap hari ya, sadar kita merasa bersalah atau tidak, selalu kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu wal khauf. Ya, seorang mukmin yang dikatakan Imam Ghazali harus memiliki sifat khauf, takut kepada Allah. Kita harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda takut kita dengan Allah dengan makhluknya itu beda. Kalau kita takut dengan makhluk, ya berarti kita akan menjauhinya. Kita akan ngumpet, menghindar. Ya, kita akan lari darinya. Kalau kita takut dengan makhluk, dengan manusia misalnya, atau dengan binatang, ya, dengan singa, kita akan kabur. Tapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti seorang hamba itu akan mendekatinya, akan bermunajat kepada Allah, akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya, istimewanya kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ciri-ciri orang yang beriman adalah mereka itu adalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa juga roja, di samping takut juga ada roja, harapan. Jadi bagi orang mukmin harus memiliki rasa harapan. Ya, kepastian, jangan putus asa. Kalau kita beribadah, kita yakin harapan biar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin kita juga bahas az-zuhud. Ya, seorang mukmin harus juga memiliki sifat zuhud.
ya harus mengutamakan negeri akhiratnya daripada dunianya. Ya, harus mengutamakan akhiratnya daripada dunianya. Ya, itu namanya zuhud dia. Ya, dia lebih mengedepankan kehalalan ya daripada syubhat, apalagi yang haram. Jadi dia selalu senantiasa menjaga perbuatan dia maupun perut dia dari segala hal-hal yang dimurkai, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada, setiap manusia, setiap mukmin yang beriman kepada Allah harus memiliki sifat tersebut semacam itu. Ya, wassabar yang berikutnya yang dikatakan Imam Ghazali adalah sifat sabar. Seorang mukmin harus punya sifat kesabaran, karena ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan harus didasari dengan kesabaran, biar kita tenang, biar kita tidak tergesa-gesa. Ya, sabar. Kita sholat itu kan sabar. Ya, setingkat keistimewaan sholat kita itu, ibadah kita itu dinilai dari kesabaran, ketenangan. Ya, sabar. Kita meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kita sabar. Ya, kita sabar. Padahal hawa nafsu sudah mengejolak, tapi kita sabar. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Begitunya juga yang kita telah bahas kemarin, syukur. Yang harus ada dimiliki sifat manusia, sifat bagi orang mukmin harus memiliki sifat syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Ya, jangan kita lupa untuk bersyukur. Salah satu kita bersyukur kepada Allah adalah menjalankan perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangan Allah. Harus. Jadi satu dengan yang lain berkesinambungan. Ya, harus terikat. Nggak boleh ada yang enggak. Ya, kita syukur tapi nggak sabar, salah juga. Harus ada tuh yang tadi kita sebutin tuh. Ya, berkesinambungan. Yang kelima yang kita akan bahas sekarang adalah al-ikhlas. Ya, setiap orang mukmin harus dia memiliki yang namanya sifat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting, nih ikhlas salah satunya. Ya, semuanya disebutin penting. Ya, tapi ya tidak kalah pentingnya al-ikhlas. Kita sering dengar tuh ikhlas, harus ikhlas. Ikhlas apa? Ayyakuna qasdul insan fi jami'i ta'atihi wa a'malihi mujarradat taqarrubi ila Allah taala wa iradati wajhihi wa daril akhirah. Ya, ikhlas adalah apa? Ayyakuna qasdul insan. Ya, ikhlas adalah niat atau maksud seseorang fi jami'i ta'atihi wa a'malihi. Niat yang benar maksud seseorang dalam menjalankan ketaatan Allah, dalam menjalankan ketaatannya dan amalan-amalannya, mujarradat taqarrubi ilallah, semata-mata untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Jadi dijalanin ketaatan dia, ibadah dia, amalan-amalan dia, ya. Tujuan apa? Mujarradat taqarrubi ilallah taala, semata-mata ya untuk apa? Mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iradatil wajhi, semata-mata mencari keridhaan Allah. Wa daril akhirah, dan semata-mata mendapatkan hadiah dari Allah. Apa ya? Negeri akhirat. Ya, itu semata-mata karena itu dia beribadah, itu ikhlas tuh, beribadah kepada Allah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, semata-mata untuk meridhoi Allah, karena Allah Ta'ala, karena biar Allah ridho kepada kita, biar kita mendapatkan thawab, pahala atau ganjaran yang baik insya Allah, yaitu di akhirat mendapatkan surga. Itu ikhlas namanya. Dia tidak melakukan sesuatu kecuali untuk Allah, tidak niat yang lain kecuali dia amalin itu hanya untuk Allah. Itu namanya ikhlas. Ya, duna gharadin akhar. Ya, bukan untuk yang lain. Jadi dia lakuin ibadah, beramal untuk siapa? Untuk Allah. Itu namanya ikhlas. Untuk semata-mata, tujuannya untuk Allah. Ya, semata-mata untuk Allah. Kenapa ibadah? Nanti ada tingkatannya tuh, orangnya, golongannya tuh. Ya, dia takut akan ancaman Allah. Dia beribadah takut apa ya, biar mendapat pahala dari Allah. Ya, tapi yang paling tertinggi semata-mata untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Diikhlas karena Allah, udah. Di ibadah begitu. Ya, amal kita beribadah tujuannya hanya untuk Allah. Ya, bukan untuk yang lain.
Ya, min mura'atin nas, atau misalnya untuk pamer kepada manusia. Ya, dia ibadah untuk biar orang lihat dia. Dia sedekah misalnya supaya orang jadi pamer, dia lihat nih, ini sedekahnya banyak nih. Ya, dilihat, pamer namanya itu. Ya, itu nggak ikhlas namanya. Dia nggak ikhlas. Kalau ikhlas itu nggak bakalan ada yang kayak begitu. Ya, tidak pamer, tidak biar orang lihat. Enggak. Ya. Begitu juga wa talabi mahmadatin minhum, atau dia beribadah untuk supaya orang muji dia. Wah, masya Allah nih aneh ibadah di masjid biar orang bilang aneh jadi orang soleh, biar orang puji. Atau aneh sedekah biar dibilang orang memuji kita orang dermawan misalnya. Tujuannya bukan karena Allah, tujuannya untuk pamer, tujuannya untuk dipuji oleh orang. Ya. Begitu juga automa'in fijahin aumal, dia beramal, dia beribadah tujuannya untuk mencari kewibawaan. Ya, jadi orang jadi segan sama dia. Wah, dia orang soleh nih, wah orang berilmu nih, wah orang ini. Tujuannya begitu. Ya, tujuannya untuk jelek, bukan karena Allah dia melakukan ibadah tersebut. Ya, atau untuk harta. Ya, dia melakukan ibadah, amalan-amalannya tujuannya untuk mencari uang. Nah, ini nggak boleh, itu nggak ikhlas namanya. Ya, yang ikhlas adalah apa? Tujuannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusanmu apapun, yang penting Allah ridho. Urusanmu apapun, orang senang atau enggak sama kita, yang penting Allah ridho, Allah senang dengan kita. Buat apaan kita dipandang mulia oleh Allah? Kalau kita dipandang mulia oleh manusia, kalau dipandang Allah kita hina. Ya, lebih baik aneh dipandang sama Allah mulia, biarin manusia nggak tahu, aneh nggak pikirin. Itu ikhlas namanya. Tujuannya karena Allah. Kenapa bisa gitu? Wa huwa syartun liqubulil a'mal. Karena ikhlas itu adalah syarat diterimanya amal kita. Syarat diterimanya amal kita apa? Harus disertai dengan keikhlasan. Hati-hati. Walaupun ibadah kita benar, sholat kita benar, sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi, sesuai dengan ilmu, tapi semua itu kalau kita lakuin tanpa keikhlasan, percuma kita, nggak diterima ibadah kita, nol sama sekali. Ya, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Ya, makanya Al Habib Ali Al Jufri, Anda pernah dengar di dalam ceramahnya beliau katakan, ya, diibaratkan ikhlas itu kalau kita ambil poin, ya, itu angka 1. Ya, sedangkan ibadah diibaratkan angka 0. Ibadah yang lain, amal-amalan yang lain diibaratkan angka 0. Bebali Al-Jufri beliau memberikan pemahaman, pemikiran kepada orang lain. Bagaimana pentingnya kalau kita beramal dengan berikhlas, harus disertai dengan keikhlasan. Karena kenapa? Kalau nggak disertai dengan keikhlasan, jadi ntar jadinya sia-sia kita ibadah kita, amal kita. Ya, diibaratkan ikhlas itu angka 1 misalnya. Dan ibaratnya kalau amalan-amalan yang lain angka 0. Jadi kalau kita misalnya sholat, ya beribadah, beramal, kita sholat misalnya 5 waktu, tapi sholatnya itu dengan disertai dengan keikhlasan. Kita ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena pujian. Jadi sholat emang ibadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Enggak ada untuk yang lain-lain, bukan untuk pamer, untuk dipuji, enggak. Ikhlas kita sholat datang ke masjid karena Allah Ta'ala. Diibaratkan dapat nilai 1 tuh ikhlas deh. Ibadah 0, 10, kosong. Jadi berapa? Jadi 10 tuh. Ada 0, 1 ikhlas tambahan sholat 0. Jadi 10. Kalau kita misalnya baca Quran, kita ibadah tapi ikhlas baca Qurannya, tambah 0 lagi. Jadi berapa? 100. Ya. Kita misalnya sedekah, tambah 0 lagi. Jadi berapa? 1000. Tapi kalau kita lakukan itu tanpa didasari dengan ikhlas, artinya 1-nya nggak ada, karena kita nggak ikhlas. Buat apaan tuh angka 0 begitu banyaknya, nilainya tidak ada nilainya. Ibarat ibadah kayak begitu katanya. Ya, ibarat keikhlasan itu yang mendapat nilai sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente puasa tapi nggak ikhlas, haji nggak ikhlas, sedekah nggak ikhlas, itu ibaratnya 0. Ada nilainya nggak? Ya nggak ada. Ada nggak jumlahnya? Nggak ada, angka 0 semua itu.
Kita ibadah udah capek-capek nggak ikhlas. Tapi kalau kita disertai dengan ikhlas, satu di depannya keikhlasan, semuanya jadi beribadah. Jadi nilainya nol yang banyak itu kalau ditaruh di depannya angka 1 itu dapat jumlah namanya. Ya, semakin banyak nolnya, semakin besar jumlahnya. Itu ibaratnya. Makanya dikatakan wa huwa syartun liqubulil a'mal. Makanya orang yang beribadah, beramal itu syarat diterima kita, amal kita harus disertai dengan yang namanya keikhlasan. Ya, jadi penting nih ikhlas. Maka dikatakan fala yanfa'ul ilmu wal ibadah illa ma'al ikhlas. Ya, fala yanfa'ul ilmu, tidak ada manfaatnya ilmu, wal ibadah kepada Allah enggak ada gunanya semua itu ya illa ma'al ikhlas, kecuali dikerjakannya disertai dengan keikhlasan. Jadi nggak ada manfaatnya. Kita sedekah tujuannya pamer, percuma, nggak dapat pahala ente. Ya, haji tujuannya pamer, percuma, nggak dapat pahala. Ya, ini kadang-kadang kan orang kan begitu. Orang tua yang pergi haji misalnya, dipanggil aja namanya bapak ini, marah, nggak ada hajinya, mahal-mahal gue pergi haji 300 juta. Nah, ini percuma, nggak ada manfaatnya. Ya, kalau pamer nggak ikhlas berarti dia. Pergi hajinya bukan semata-mata karena Allah. Apa pergi hajinya semata-mata karena apa? Karena namanya pengen ditambahin hak di depannya. Haji, naudzubillah min hati kayak begini. Capek-capek dia ke tanah suci, capek-capek ngabisin duit, tapi nggak dapat pahala besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah diceritakan ada suatu sultan, suatu kerajaan Malik, di kerajaan tersebut undang ulama suruh makan, ya. Akhirnya tuh raja tersebut karena dekat dengan ulama diundang ulama, ajak makan malam dah bahasa kitanya begitu. Datanglah ulama karena diundang. Ini raja baik ya. Akhirnya apa, rajanya bawa cangkir ya, dia ngomong rajanya ya, ini cangkir dari haji ani yang pertama, bawa lagi cangkir berikutnya, ini cangkir dari haji ani yang kedua, ini cangkir dari haji ani yang ketiga, ini cangkir dari haji. Oh, pergi haji, raja pergi haji sering karena duitnya banyak ya. Itu ulama yang ada di situ semuanya pada nangis, kaget. Rajanya kaget, kenapa kalian pada nangis ketika aku nyebutin begitu? Dia ngomong apa? Ya Allah, ya, ente jangan berkata seperti itu. Kalau engkau berkata seperti itu, ya, itu pahala haji kamu semuanya habis, hilang, karena engkau riya nyebutin haji pertama, haji kedua, haji ketiga, habis semuanya. Makanya hati-hati ya. Makanya orang tua kita kalau kita nasihatin orang begitu ya, ente kalau misalnya ngasih orang, lupain, seakan-akan tuh kita kayak nggak pernah ngasih orang, lupain. Seakan sekecil apapun, lagi besar ya, sekecil apapun kita pengen ngasih orang 10.000, seakan-akan belum pernah ngasih tuh orang. Atau nolong orang, seakan-akan belum pernah nolong orang, lupain. Kenapa sih? Biar kita nggak ngungkit-ngungkit, biar kita nggak merasa berjasa. Akhirnya kalau kita begitu, akhirnya keikhlasannya kurang, akhirnya jadi nggak ikhlas, sia-sia pahala kita nolong kita. Tapi kalau kita diberi sama orang sekecil apapun, ingetin dia jadi penjasa kita, dia yang berjasa dengan kita. Tuh, orang tua kita tuh nasihatin seperti itu. Orang ngasih kita nih 10.000, ingetin tuh masya Allah tuh orang baik, tuh masya Allah orang baik, bayangin. Tapi kalau kita yang ngasih, kita lupain, seakan-akan kita nggak pernah memberi kepadanya. Kenapa sih mereka ngajarin seperti itu? Agar kita berikhlas dan agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya, karena amalan yang kita berikan tanpa didasari dengan ikhlas sia-sia, nggak ada manfaatnya. Makanya di hadis Nabi katakan apa? Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha au yukabira bihi ulama au yashrifa bihi wujuhan nasi ilaih. Ya, kata Nabi ya, bahwasanya apa? Barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya untuk ya membego-begoin orang lah, mau debat ya, orang ya aku pinter nih ya, atau menjadi ulama biar dipandang orang ya, tujuannya nuntut ilmu biar jadi ulama, biar aneh, jadi diluluhkan orang, awujuhan nas, atau biar orang lihat dia, masya Allah nih, masya Allah orang alim nih, orang nuntut ilmu tujuan gitu, tujuannya nggak baik, bukan lillah, tujuannya bukan karena Allah. Dia nuntut ilmu itu nggak ikhlas,
Kalau bukan karena Allah berarti nggak ikhlas dia. Ya, ilmu itu kan sesuatu kebaikan, suatu kemuliaan. Dia lakuin itu bukan tujuannya karena Allah. Dia tujuannya menuntut ilmu, tujuannya untuk dilihat orang, dipuji orang, dibilang orang alim, biar menjadi para ulama kibar. Wah, tujuannya bukan karena Allah. Apa kata Nabi di akhir hadis tersebut? Adkhalallahu nar. Orang yang semacam itu akan dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Bukannya dia bakal mulia, bahkan ditendang oleh Allah, dimasukkan Allah di dalam apa ya? Nerakanya Allah. Kenapa? Ala lillahi dinil khalis. Ingatlah, ya, baginya Allah apa? Untuknya Allah apa? Adalah agama yang al-khalis, yang murni. Karena agama Allah itu agama murni. Artinya kita lakuin ibadah kita, amal kita bukan untuk yang lain, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, innallaha la yaqbalu minal a'mali, sesungguhnya Allah tidak menerima dari amalan-amalan, ya, enggak diterima oleh Allah semua amalan kita nih, salat kita, puasa kita, sedekah kita, haji kita, zakat kita, semua amalan-amalan yang Allah perintahkan kepada kita tidak diterima oleh Allah illa, kecuali maka khalisan, kecuali dikerjakannya disertai dengan keikhlasan, dilakukannya kecuali dengan disertai dengan penuh keikhlasan. Apa? Yabtaghiya bihi wajha, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk Allah. Kita sedekah tujuannya untuk Allah, kita beribadah untuk Allah, kita haji untuk Allah, kita puasa untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ya, nah itu baru amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang semacam itu. Ya, makanya apa? Makanya ada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau katakan, ya, ada orang kaya datang, ceritakan. Orang kaya datang ya kepadanya, mau bangun masjid. Beb, ane mau bangun masjid, Beb. Al-Habib Abdullah Al-Haddad sahib ratib. Kita sering baca tuh ratibnya Ratibul Haddad. Beliau ada apa? Ane mau bangun masjid. Kata Habib Abdullah, benar ente bangun masjid? Kalau ente ikhlas, kalau nggak ikhlas lebih baik jangan. Tapi kalau ente ikhlas untuk membangun masjid, ane nggak bisa mencegahnya. Bangun nggak apa-apa. Nggak, ane ikhlas. Ane Habib Abdullah terus memberikan pertanyaan kepada dia. Apa? Ini seandainya nih, kalau nih masjid nih yang ente pengen bangun ini udah jadi sempurna, hasil jeripaya ente, susupaya ente, harta ente semua menjadi masjid yang megah, masjid yang bagus, sempurna nih masjid. Terus tiba-tiba itu namanya masjid gak ada nama ente, nama orang tuh, si fulan. Masjid misalnya namanya Hasan gitu, yang punya namanya Ali misalnya. Nama aku Masjid Hasan misalnya, begitu contohnya. Dan di dalam susunan itu nggak ada ente yang membangun, yang ini, yang jeripaya, yang ini, nggak ada nama satu pot ente, nggak ada sama sekali. Ya, nggak ada tuh yang ya alhamdulillah kita dapat bangunan dari fulan si fulan nih, alhamdulillah nggak ada. Seakan-akan ente nggak ada, dikucilin, nggak ada sama sekali. Kata Al-Babul Haddad gitu, dikucilin. Jadi seakan-akan ente kayak nggak bukan orang membangunnya. Jadi orang nggak ada yang kenal. Jadi yang kenal itu nama si fulan yang bangun, si fulan yang bangun, si fulan bang, itu gimana? Wah, dia nggak terima. Ya udah, kata Abdullah, lebih baik ente nggak usah, ente kayak ikhlas. Bayangin tuh, ente nggak usah bangun karena nggak wah, ente nggak terima kalau begitu. Ya udah, ente berarti nggak ikhlas, nggak usah bangun. Kata Abdullah Haddad. Karena kenapa? Cuma ibadah kita. Ya, kalau apa? Amal kita. Ya kalau misalnya udah capek-capek kita keluarin, kalau kita nggak ikhlas, karena nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah kejadian, kita sering ceritain juga tuh. Ya, Habib Zain bin Hasan Baharun, ini penting. Kenapa? Biar kita tahu, karena kita beramal itu harus disertai dengan ikhlas, biar amal kita diterima. Biar kita nggak hitung-hitungan. Ini orang hitung-hitungan itu kan orang nggak ikhlas. Ya, orang yang kurang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia beramal, dia ngomong, Beb, ini pondok kan penuh ini nih, di Darul Lubah ribuan orang. Ya. Ini ada tanah nih. Dulu sekarang namanya Ba'alawi, pondok Ba'alawi. Ada tanah. Apa? Ada tanah, ya, mau diwakafin. Apa ya Habib Zain Baharun jawabannya? Syaratnya cuma satu, kalau ane mau terima. Oh, setelah ente mau ngasih itu tanah,
ente jangan kemari-mari lagi. Kejam kan kelihatannya, kejam. Gila bener kalau bahasa kita tuh gila, kejam bener. Udah dikasih, tapi ente jangan ke sono lagi, tanah yang ente kasih itu jangan ente nginjak di situ lagi. Gak boleh. Dia dikasih. Terima gak syaratnya? Gak apa-apa, Beb. Ani ikhlas, ani terima. Baru dibangun. Kenapa begitu beliau? Biar nanti dia tahu pahala pondok kan gedenya bukan main. Di situ orang belajar, di situ orang sholat, di situ orang untuk ilmu yang banyak macam-macam, di situ ibadah banyak. Pahalanya. Jangan sampai yang mengasihkan wakaf tanah ini nggak dapat pahala gara-gara pas dia datang ke pondoknya, tuh ini tanah aneh yang kasih nih, dia aneh yang wakafin nih, aneh yang ngasih nih. Gara-gara ngomong begitu akhirnya nggak ikhlas, ria jadinya, hilang pahalanya, gugur pahalanya. Habib Zain Wahab nggak mau, biar yang ngasih ini tetap amal jariahnya, pahalanya mengalir kepada orang tersebut. Kelihatannya kejam memang, kelihatannya ganas. Orang kan udah kasih nggak dikasih, biar nggak ada mengungkit-ungkit. Atau pas dia tahu berapa tahun kemudian tanahnya mahal, ada penyesalan. Wah, nggak dikasih. Kalau anin tantar dulu nih miliaran nih. Wah, kan jadi nggak ikhlas jadinya. Makanya begitu. Orang-orang soleh seperti itu. Mereka itu mengedepankan hal seperti itu. Kadang-kadang kelihatannya itu kayaknya serem bener, kayaknya egois bener kelihatannya. Padahal enggak, dia menolong. Menolong apa? Supaya yang mengasihnya itu ya tidak mendapatkan apa? Tidak gugur pahalanya. Ya, tidak akan ria jadinya. Namanya manusia. Ya, manusia kadang-kadang suka begitu, lupa. Luput. Itu. Makanya kalau Jumat dari Bapak Fulan bin Fulan, ya bisa sih kalau di hatinya bisa menahan untuk keriaan. Tapi kalau nggak keriaan susah. Ya, susah. Kadang-kadang orang kan nggak terima dari Bapak, dari hamba Allah 1 juta. Terima nggak gitu? Kadang-kadang susah. Pengennya disebut namanya. Alasannya apa? Biar orang lain tuh nyumbang. Padahal udah hamba Allah kan orang itu. Ya, kadang-kadang kita suka lupa di situ. Kalau dia bisa nahan, itu lain cerita. Ya, tapi kadang-kadang manusia tuh halnya keriaan yang muncul padanya. Kenapa? Bisa menyebabkan pahalanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahuilah annal 'amilin 'ala thalathati aqsam. Nah, di sini beliau katakan ketahuilah bahwasanya orang itu beramal itu ada 3 golongan. Ya, kita beramal itu kadang-kadang ada 3 golongan macamannya. Wa minhum man ya'malu khasyatal iqab. Ada orang beramal karena takut akan siksaan. Ya, takut tuh. Ya, kadang-kadang kita sholat, ente kenapa sholat? Takut masuk neraka nih. Bukan karena Allah. Takut kadang-kadang kita. Ya, ada orang tuh semacam itu tuh. Ya, kenapa ente ini? Aneh takut aneh. Ya, aneh takut sama Allah. Kenapa? Takut masuk neraka aneh kalau nggak sholat. Ya, bukan karena Allah. Ya, karena takut. Ini Sayyid Ali Zainal Abidin, ya, beliau katakan apa? Orang yang semacam ini seperti ibadahnya atau ibaratnya seperti orang budak. Apa orang budak? Ya, dia bekerja karena takut dimarahin oleh majikannya. Ya, ibadah yang semacam ini sepatutnya ibadah kayak orang budak, kayak budak bahasanya. Ya, dia takut karena dia takut dimarahi oleh tuannya. Kalau tuannya kalau nggak kerja, takut dipukul sama tuannya. Ya, ini ibadah yang kayak gini seperti ibadah semacam orang budak katanya Imam Ali Zainal Abidin. Yang itu yang pertama. Wa minhum man ya'malu raja'ul thawab. Yang berikutnya ada orang beramal ya tujuannya untuk dapat pahala. Kenapa ente sholat? Jangan dapat pahala. Iya, dapat pahala yang gitu ya. Dia ini masuk surga gitu. Ya, tujuannya begitu. Ada orang beramal begitu, sholat atau ibadah yang lain. Ya, tujuannya untuk itu, pahala. Ada orang tujuannya untuk takut neraka, ini biar dapat masuk surga. Ada orang amal beribadah seperti itu. Nah, orang yang semacam ini katanya ibaratnya dia kata Imam Ali Zainal Abidin seperti orang pedagang. Dia nggak bakal mau dagang kalau nggak dapat untung, bahasa gitu. Ya. Dia kalau orang semacam ini kalau dia nggak mau bekerja, ya itu jelek. Kalau nggak dikasih upah dia nggak mau kerja. Kalau nggak dikasih ente kalau sholat ente nggak dapat pahala, nggak mau aneh. Ya, itu ibaratnya kayak orang kayak begitu tuh ibadahnya. Orang yang semacam itu. Kalau dia ibadah dia itu tujuannya biar dapat pahala,
Kalau dia mau sholat karena dia takut neraka, ya semacam itu udah. Ya, wa minhum man ya'malul imtalan bi amrillahi wa bitighaan ridahu wa huwa akmaluhum. Yang berikutnya ini adalah apa? Apabila dia beribadah, beramal, ya dia semata-mata karena Allah. Ya, perintah Allah dijalanin semata-mata karena supaya Allah ridho dengan dia. Ada orang begitu. Ini yang paling sempurna dari mereka, dari yang semua itu. Ya, yang tadi disebutin dua itu, ini yang paling sempurna. Karena ibadahnya karena Allah. Ya, walaupun dia tahu dia masuk neraka, tetap di sholat. Ini sempurna namanya. Ya, dia tahu nih misalnya gitu. Nah, ini namanya orang beribadah semata-mata karena Allah. Tujuannya bukan neraka. Gak apa-apa yang masuk neraka, yang penting Allah ridho. Bayangin tuh. Ada diceritakan, ya sebagian ulama begitu. Ente gimana kalau masuk? Gak apa-apa yang masuk neraka, yang penting Allah ridho. Yang penting aneh sholat, ibadah. Nah ini berarti ibadahnya itu semata-mata karena Allah. Ini yang paling sempurna. Bukan karena takut akan siksa Allah, bukan karena ingin mendapatkan pahala, tapi dia beribadahnya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diibadahnya siapa? Para sahabat Nabi. Kita bisa contohin mereka. Ya, makanya Imam Ali kata apa? Beliau katakan apa? Kasafal gitu. Kalau seandainya, kata Imam Ali, kalau seandainya itu neraka surga dibuka, kata Imam Ali, apa? Keimananku nggak bakalan bisa bertambah, udah mentok, udah percaya. Ya, itu imani para sahabat begitu. Nggak perlu itu. Kalau kita kan imannya nggak. Kalau neraka kelihatan baru kita sholat. Ya, kita kan begitu, baru naik tuh imannya, nanjak terus. Kalau ada sesuatu, ya. Kalau misalnya dapat pahala kelihatan nih, baru sholat. Kan iman kita begitu, naik turun. Tapi para sahabat Nabi, mereka katakan kalau seandainya neraka surga terlihat oleh mata, nggak bakalan. Imanku udah mentok, udah yakin, nggak usah perlu dilihatin, udah percaya. Bayangin imannya para sahabat Nabi. Makanya mereka itu dikatakan, kata Nabi, kalau seandainya dia menyumbang, menginfakkan atau bersedekah dengan satu korma, kita berinfak dengan apa? Satu gunung Uhud yang begitu besarnya, pahalanya gedean dia. Kenapa? Karena keyakinannya yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ada embel-embel yang lain, keikhlasan itu para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kita jadikan ibadah kita ini, amal kita ini, ya kita niatkan untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas. Ya. Wa amal amali ajlin nas litabil manzilatihum wa huwa riya. Ya, kalau kita beribadah karena untuk manusia, ya, atau beramal karena untuk manusia biar dilihat orang, atau biar jadi menambah kedudukan, ya dilihat orang, wah, naik ini, amalnya begitu jelek, fa huwa riya. Maka hal tersebut dia termasuk orang yang riya. Hati-hati orang yang riya, al muharram, dosa, haram hukumnya. Wa huwa muhbitun litsawab. Riya ini yang menggugurkan pahala kita. Pahala kita jadi gugur tuh. Ya gara-gara kita puasa dari pagi sampai sore kita puasa, tapi puasa kita riya. Ya. Enggak, ini puasa. Nunjukin. Ya. Makanya para ulama mengatakan ketika ditanya, ya, ente puasa gak? Ya, ente lagi puasa. Ente lagi nggak nafsu makan. Ya, ulama mengatakan begitu. Kenapa? Karena khawatir kalau seandainya ane shaim, ane puasa, dia merasa dirinya paling mulia darinya. Nah, akhirnya jadi riya, sia-sia pahala puasanya dia. Ya, nah ini semacam itu. Makanya sebagian orang kalau ketika bersedekah nyebutnya hamba Allah. Kenapa? Dia khawatir ketika dia disebutkan namanya akan terjadi bergejolak di hatinya, merasa dirinya ini nih, gitu. Merasa dirinya begini, merasa dirinya begitu. Ya, makanya kalau kita mau gimana caranya kalau supaya kita sedekah kita ini bagus, kita pengen nyumbang, caranya dengan baik-baik atau dengan tidak disebutkan namanya bisa. Atau kita dengan cara sumbangannya diperkecil, tapi untuk masjid ini, tapi jumlahnya sama 1 miliar juga misalnya begitu. Ya, yang mana kalau orang kan kalau yang nyumbangnya kecil kan tingkat keriaannya lebih kecil, nggak ada biasanya. Ya, orang kan lihat tuh kalau dicari tingkat keikhlasan kita di mana. Lihat aja kalau kita buka dompet,
Ya, lihat, kita lihat 100.000. Oh jangan dah. Kalau masih ria, tar dulu. Kita belajar. Oh 500 perak. Ya udah nggak apa-apa, masukin. Yang penting lebih baik itu daripada kita nyumbangin 100.000 orang lain lihat, masukin percuma kita pahalanya. Lebih baik 500 tapi diam-diam kita ikhlas terima kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak apa-apa, belajar dari kecil. Ntar naik 1.000. Ntar naik, jangan istiqomah. Ya, istiqomah 500 naik 2.000. Ikhlas namanya, melatih keikhlasan kita. Biar apa? Karena biar amal kita semakin naik, kita nggak jatuh. Semakin naik, hati semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Harus disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujibatun lil maqtin wal iqab. Ya, karena kalau kita nggak ikhlas, kita ria, bisa mendatangkan iqab, hukuman atau musibah bagi diri kita. Malah dapat dosa kita. Ya, bukannya kita beribadah dapat pahala, beramal dapat pahala, malah dapat dosa gara-gara kita ria. Ria itu haram hukumnya. Ya kalau orang melakukan sesuatu yang haram berarti berbuat dosa. Bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Padahal amalan dia amalan yang baik. Ya fawailul lil musallin. Maka di surat Al-Maun apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang salat. Ya. Yang mana mereka itu di dalam salatnya lalai. Ya. Alladzina hum yura'un. Ya, dan mereka itu suka riya. Melihat melakukan salat ibadahnya riya, biar dilihat orang, amalannya riya. Celaka orang gini. Wa yanfa'unal ma'un. Ya, dan juga celaka bagi orang apa? Yang enggan untuk membantu orang. Tapi ada orang ngomong gini, ya daripada aneh bantu orang akhirnya aneh ria, lebih baik aneh nggak bantu. Salah juga. Ini kadang-kadang orang pikirannya begitu tuh, alasan supaya dia nggak dibantu, nggak mau bantu orang, alasan supaya dia nggak mau ngasih orang misalnya. Ya, dengan alasan apa? Kalau aneh ngasih orang, kalau aneh berbuat ini takut aneh ria. Lebih baik aneh menghindar aja dah. Itu salah. Harusnya yang dihilangkan itu bukan amalnya, yang dihilangkan itu adalah sifat riaknya. Coba cari bagaimana caranya kita beramal supaya kita tidak mendatangkan keriaan, biar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya kan orang-orang dulu bilang gini, kita ikhlas tuh ibarat kayak apa? Ya, kayak kita habis buang hajat, ya maaf buang air besar misalnya. Habis itu keluar, mau kita nengok lagi. Udah kita buang, ingat-ingat lagi. Nggak mau ambil udah. Terima ikhlas udah. Kenapa? Udah nggak mau nengok, udah mau ngambil lagi. Itu kayak ikhlas kayak begitu. Kita udah memberi, udah nggak lihat. Ya semata-mata udah karena Allah. Lu mau pakai, lu mau kasih orang lagi, terserah. Ani udah kasih ente, nggak ani kepikirin. Ani udah ikhlas karena Allah Taala. Itu ikhlas itu namanya. Iya, nggak memuji-muji, nggak mengungkit-ungkit, atau nggak pamer atau yang lain. Iya. Nah ini celaka baginya. Ya, wafil hadis, di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau katakan apa? Man talabat dunya bi amalil akhirah, barang siapa yang mencari dunia ya bi amalil akhirah, dengan amal akhirat. Ya, naudzubillah nih. Ya, dia nyari dunia. Tujuannya duit. Tujuannya apa? Tujuannya nyari duit, nyari dunia. Ya, tapi menggunakan amal akhirat. Ya, naudzubillah, dia ngajar misalnya. Tujuannya bukan ikhlas karena Allah Taala. Ya, tujuannya apa? Nyari duit. Ya, atau jadi yang lain-lain dah. Jadi kori misalnya. Karena amal akhirat tuh, baca kori. Tujuannya apa? Ya, dapat amplop, dapat duit. Tujuannya itu. Ya, tujuannya itu kan hadiah itu semua. Tujuannya kan itu tuh hadiah. Tujuannya apa? Tujuannya Allah. Kita untuk dakwah itu bonus semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tujuannya untuk itu, kata Nabi, ya, dia mentalabat dunia. Ini contoh-contoh sedikit aja ya. Bi amalil akhirah. Dengan amal akhirat, tamasallahu wajahu. Allah akan memadamkan cahaya di wajahnya. Ya, tadinya dia bercahaya tuh bagus, dengan beramal soleh dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa athbata ismahu wa mahaqqa dzikrahu. Ya, Allah akan hapus namanya, nama baiknya, yang dihasilkan nanti di akhirat itu kita dikasih kitab tuh bahasanya. Ya, ashabul yamin, ashabul shimal, ya, kita dikasih kitab catatan-catatan amal.
Ya, ya antar dari amalan itu akan dihapus kalau amalan baiknya, nama-nama kita dihapus tuh. Kalau itu tercatat di amalan baik. Ya. Kata Allah, kata Nabi, wa atsbata ismahu fi diwani ahli nar. Dia akan dicatat nanti di catatan ahli penduduk ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Padahal niatnya akhirat. Nah, perilakunya berbuatnya akhirat, tapi tujuannya bukan lillah. Tujuannya bukan karena Allah Ta'ala. Dia masukin orang ke pondok. Yo, kan akhirat itu. Tapi tujuannya apa? Tujuannya bukan karena itu. Tujuannya untuk bisnis. Ayo dong, ayo masukin yang ini udah perantara atau haji. Ya, bukan lillah. Ya, tujuannya akhirat. Tujuannya dunia. Misalnya, harusnya itu bonus. Kalau yang lain itu bonus, tapi ini enggak. Tujuannya Allah. Tujuannya dunia. Maka apa? Orang yang semacam itu dia menggunakan mencari dunia tapi tujuannya akhirat, tujuan mencari dunia dengan apa? Mencari mengatasnamakan akhirat, tujuannya dunia, ingin cari dunia tapi mengatasnamakan akhirat. Allah padamkan cahayanya di wajahnya. Bahkan Allah hapus namanya di tempat yang baik, di catatan yang baik Allah pindahkan di mana? Di namanya itu bersamaan dengan penduduk ahli neraka. Wal iyadu billah. Hati-hati. Ya, makanya beribadahlah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita beribadah kepada Allah dengan ibadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya qala Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, ya, Imam Fudail ini adalah orang yang wara. Beliau ahadul akabir a'immah. Ya, Imam Fudail ini, beliau ini adalah salah satu ulama besar di tanah haram, di kota Mekah. Ya, orang ahli ibadah, termasuk orang soleh. Beliau katakan, ya, al-amal li ajli nasyirkun. Beramal karena manusia itu suatu kesyirikan. Ya, kita beramal tujuannya karena manusia, syirik itu. Harus kita tujuannya karena Allah. Ya, amalan itu nggak boleh kita selain beramal kepada Allah. Tapi kalau amalan kita karena lillah, nah, kita ikhlas tuh. Ya, taunya dari mana? Ya, dari hati kita. Ya, orang lain nggak ada yang tahu. Karena keikhlasan itu adanya di diri kita masing-masing dengan niat kita. Orang nggak bisa lihat dia ikhlas atau tidak. Ya, dia ikhlas dengan dia nggak lihat, dengan kelihatannya cuma tingkah lakunya doang. Ya, tapi apa? Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkul amali ajnas riya, meninggalkan amal. Ya, tujuannya untuk manusia itu riya. Ya. Dan wal ikhlas an yu'aqibakallahu minha. Sedangkan ikhlas itu yang menyelamatkan dari keduanya itu. Ya, kalau kita ikhlas, kita terhindar dari hal-hal keriaan, ujub dan yang lain-lain, dari hati-hati, dari penyakit hati. Oleh karenanya mari kita ikhlas. Ya, orang-orang dulu ngomong ikhlaslah seperti surat Al-Ikhlas, kayak gitu kan. Iya, orang dulu gitu, berikhlaslah seperti surat Al-Ikhlas. Coba yang dicari surat Al-Ikhlas. Ada gak kata ikhlas disebutin di situ? Qulhuwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Ada kata ikhlas gak di situ? Gak ada. Ente berbuat, ya seakan-akan ente nggak melakukannya. Ente seakan-akan bukan ente yang melakukannya. Bayangin tuh. Itu ikhlas, berat bagi orang yang seperti itu. Tapi kita bisa, insya Allah, kalau kita berusaha niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, biar kita mendapatkan taufik di Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena keikhlasan. Dikatakan ulama, dari sesuatu yang turun dari langit itu yang paling mulia adalah apa? Taufik minallah. Ya, itu yang turun dari Allah itu taufik yang paling mulia dari langit. Dan yang sesuatu yang naik dari bumi, ya, ke atas, yang paling mulia insya Allah apa? Yaitu adalah amalan yang disertai dengan keikhlasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik oleh Allah dan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang minal mukhlisin. Dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna la ladha فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وامين روعاتي واغفر لوالدينا ربي والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمعين ربي
فضلا وجود من نال بحساب منا بالمصطفى الرسول نعذا بكل صلى وسلم ربي عليه عد وآله وصحبه دادت الإصابي والحمد لله ولكم منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.